Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Senang sekali kita bisa kembali bertemu ya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah tiba di minggu ketiga di bulan Juni. Sepanjang bulan, mulai dari April, Mei hingga Juni kita memperingati beberapa momen. Pada bulan April kita memperingati Jumat Agung, kemudian diikuti dengan kebangkitan Tuhan pada hari yang ketiga. Di bulan Mei kita memperingati hari Pentakosta. Dan setelah itu diikuti dengan doa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, doa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari itu selesai di hari Minggu. Artinya kalau dihitung sampai hari ini sudah seminggu berlalu. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, setiap tahun itu kita selalu merayakan Pentakosta. Tapi apakah Pentakosta itu hanya berlalu seperti itu saja? Atau Pentakosta itu memiliki dampak dalam hidup kita? Nah, Pentakosta itu berbicara tentang urapan api Roh Allah yang diberikan bagi pribadi lepas pribadi setiap kita di tempat ini. Untuk membuat kita jadi berdampak. Pertanyaannya, ketika Pentakosta terjadi, ketika urapan Tuhan diberikan bagi setiap kita di tempat ini, adakah kita berdampak? Saya akan tarik kembali tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sebelum diusir dari Taman Eden, mereka tinggal di dalam hadiratnya Tuhan. Mereka tinggal dalam perlindungannya Tuhan. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan membuang mereka dari Taman Eden. Sama seperti kita hari-hari ini mungkin kita ikut doa, kita ikut ibadah dan segala macam. Tapi adakah memang itu dari hati kita atau itu hanya sebuah rutinitas? Karena di gereja ada doa maka datang doa. Sering sekali kita ikut doa tapi kita itu masih nyaman dalam dosa Bapak Ibu. Karena itu mari cek hidup kita, apakah hari-hari ini tuh kita merasa tinggal di hadirat Tuhan padahal kita itu sudah dibuang oleh Tuhan. Nah, hari ini saya akan membagikan 4 level api yang ada di setiap orang yang percaya. Karena itu saya akan bawakan api yang terus menyala. Saya ingin kita sama-sama kembali mengecek apakah api itu ada dalam hidup kita. Dan jika pun ada, seberapa panas api itu ada dalam hidup kita. Oke, level orang yang pertama itu orang yang apinya baru berkobar. Ini apinya ada tapi nggak besar, namanya baru berkobar. Bapak Ibu, Saudara-saudari, pernah satu kali saya melihat proses cara membuat api. Pada waktu itu ada retreat youth dan di salah satu agendanya itu ada barbecue. Nah, di pikiran saya ini saya udah berandai-andai, wah enak nih barbecue gitu ya. Makan daging panas-panas yang dikipasin, kan juicy itu ya dagingnya. Tapi ketika sudah tiba di sesi barbecue, saya melihat ternyata proses pembuatan api itu nggak segampang itu. Itu udah dikipasin begitu lama sampai keringatnya netes-netes. Itu baranya, apinya itu belum tentu nyala Bapak Ibu. Dari pelajaran itu saya mengambil satu pelajaran bahwa api itu enggak sedemikian langsung ada. Tapi harus ada sesuatu yang dilakukan, harus ada effort supaya apinya itu bisa menyala dengan hebat Bapak Ibu. Bahkan saudaraku, saya menemukan satu pelajaran yang lumayan tidak mengenakan. Ketika kita sudah kipas itu arang, dalam waktu yang cukup lama, kadangkala ada satu arang itu yang mulai muncul baranya. Biasanya warna merah-merah. Nah, ketika arang itu sudah mulai muncul baranya, kita mulai senang tuh. Kita ngerasa, jadi. Gitu ya, apinya udah mau jadi. Kadangkala di tengah kita happy, ketika kita melihat satu aja udah mulai menyala, kita tumpukan itu arang dengan arang-arang yang masih mati. Apa yang terjadi? Padam, baranya jadi hilang Bapak Ibu. Itu sama kayak kita, orang yang apinya baru berkobar, pastikan Anda berada di komunitas yang tepat. Karena jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang negatif, itu api saudara bisa padam. Karena itu senggol kanan kirinya bilang ikut komsel. Saya nggak promosiin komsel, saya nggak berat ambasador komsel, tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, terlepas dari Anda punya masalah di dalam komsel, terlepas dari menurut Anda komsel itu menyebalkan, saya pikir it's legal kok buat marah. Boleh untuk marah. Adakah di sini yang orang Kristen karena dia orang Kristen gak pernah marah? Nggak ada. I think it's legal untuk marah, legal buat marah. Just don't quit. Boleh marah dengan anggota komselnya, tapi jangan berhenti.
Jangan sampai keluar Bapak Ibu. Karena yang saya percaya sampai hari ini adalah besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Selama ujung anak panah itu tidak runcing, maka Anda tidak akan pernah siap untuk diluncurkan. Anda lihat kanan kiri Anda, itu adalah orang-orang yang bisa membuat Anda menjadi anak panah yang tajam Bapak Ibu. Senggol kiri kanannya lagi bilang Komsel. Saya masuk ke level yang kedua, orang yang apinya itu hampir padam. Nah, saya ingin kita untuk sama-sama melihat ya saudara. Ada di sini yang pernah melihat api unggun? Nah, oke. Nah, api yang sudah menyala begitu besar, ternyata nggak bisa segampang itu loh padamnya. Artinya ada faktor pendukung yang membuat api yang tadinya begitu menyala dengan hebat, tiba-tiba bisa padam. Nah, karena itu saya datang dengan dua pemikiran. Yang pertama, mungkin karena orang itu yang tadi, dia baru berkobar, apinya baru berkobar. Tapi karena ngumpulnya sama orang yang arangnya mati, yang baranya mati, yang orang-orang yang negatif, dia nggak dikipasin lagi, apinya itu jadi padam Bapak Ibu. Hari ini buat saudara-saudari yang mulai merasakan percikan-percikan apinya udah mulai padam, datang ke momen-momen yang tepat. Gereja kita punya yang namanya menara doa. Ya, menara doa. Nah, mungkin sebagian dari saudara bilang, aduh orang-orang di menara doa itu aja. Yang main-main gitar, yang ngejer-ngejer selalu Om Kardo aja. WL-nya kalau gak Tante Christine ya semu itu aja. Yang datang itu aja gitu ya Bapak Ibu. Makanya senggol kiri kanannya bilang, makanya butuh kamu. Iya, makanya butuh kamu. Jangan lupa untuk hadir di menara doa Bapak Ibu. Setiap hari Selasa, Rabu. Oh, Rabu? Oh, udah berubah. Rabu, Kamis, Sabtu. Iya, jam 2 siang. Oke. Jangan lupa hadir di menara doa Bapak Ibu. Karena menara doa itu tujuannya untuk orang-orang yang sedang lemah, orang-orang yang sedang down. Di situ Anda bisa dipulihkan kembali, di-recharge kembali, apimu akan dikobarkan kembali. Itu tujuan dari menara doa. Mungkin ada sebagian dari saudara berkata, oh saya ada membangun kehidupan doa pribadi sendiri di rumah gitu. Saya bisa bangun api saya sendiri, jadi saya nggak butuh ikut komunitas. Kalimat itu benar sampai di saya bisa membangun api saya sendiri. Itu bagus, membangun kehidupan pribadi. Tapi perlu yang namanya komunitas. Api yang besar itu nggak bisa menyala dengan sendirian, karena pasti kayak yang saya bilang tadi, ada faktor-faktor yang bisa membuat api itu padam. Makanya saudara butuh api-api yang lainnya untuk membuat api saudara itu tetap berkobar dengan hebat. Nah, yang kedua saya datang, tadi faktor pertama itu karena dia baru menyala tapi nggak dikipasin lagi. Faktor yang kedua mungkin karena disemprot air. Nah, orang Kristen itu sering mundur itu gara-gara yang namanya kekecewaan. Saya nggak tahu saudara pernah dikecewakan oleh siapa, mungkin sama hamba Tuhan. Mungkin saudara sudah pindah dari gereja demi gereja demi gereja demi gereja. Saya nggak tahu ini pemberhentian yang keberapa. Tapi saudara, ya saya nggak tahu ini pemberhentian yang keberapa. Tapi saudara, dalam Alkitab hanya ada 2 institusi yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Apa yang pertama? Keluarga. Yang kedua? Gereja. Ada dua institusi ini yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Keluarga dan gereja. Apakah menurut saudara Tuhan iseng? There must be a reason. Ada alasannya kenapa Tuhan ciptakan 2 institusi ini sendiri. Dan kenapa terus 2 ini aja yang terus digoyah. Kenapa? Karena ada maksud dan tujuan Tuhan meletakkan saudara di dalam keluarga Anda saat ini, di dalam keluarga rohanimu saat ini, di gereja ini untuk membentuk saudara. Minyak zaitun gak akan bisa keluar unless buah zaitun itu diperas sampai sedemikian rupa. Harus ada orang-orang yang mau bayar harga untuk meremukkan dagingnya supaya orang bisa melihat Yesus di dalam diri Anda. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang ketiga, saudara-saudari, yang ketiga adalah level orang yang apinya itu padam. Kalau ini saya bilang zombie. Masih ke gereja, masih pelayanan, masih ikut doa.
keluarga masih tinggal di rumah yang sama, tapi udah gak ada lagi spiritnya. Udah gak ada lagi isinya, udah gak ada lagi nyawanya. Itu kenapa saya bilang zombie. Orang Kristen banyak datang ke gereja itu karena you just feel guilty. Anda hanya merasa, orang Kristen itu selalu bilang kalau saya nggak ke gereja kayaknya ada yang kurang. Jadi saya datang ke gereja supaya untuk lepas sesak aja, untuk bayar hutang. Itu kebanyakan alasan orang Kristen itu datang ke gereja. Padahal saudara-saudari tahukah kita bahwa much more than that loh yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Lebih dari itu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap kita. Dan untuk bisa mencapai rencana yang besar itu dibutuhkan power yang besar. Ketika saudara datang ke gereja, saudara akan di-refresh kembali, di-recharge kembali, diisi kembali. Sehingga Anda tidak powerless. Anda akan menjadi orang yang punya kekuatan untuk bisa menggenapi janji-janjinya Tuhan tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Engkau ke gereja just because for the sake of church, what is it gitu loh. I mean kayak saudara kalau tetap seperti itu, saudara akan jadi orang yang muter aja. Di gereja ini saudara akan dibentuk, saudara akan diperbaharui, saudara akan diajar. Tapi setelah itu bangkit dan layani orang lain. Pergi, saudara akan diutus untuk kembali memuridkan, membaptis orang-orang, dan kemudian membawa orang lain mengalami apa yang saudara alami. Jadi orang Kristen itu jangan jadi orang gak punya visi, gak punya misi dalam hidup. Kita itu punya misi untuk menjangkau jiwa sebanyak mungkin, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, karena itu saya akan datang dengan yang keempat, level orang yang keempat, orang yang apinya itu menyala dengan hebat. Nah, orang yang di dalam hidupnya itu apinya menyala dengan hebat. When you are on fire, kita nggak bisa menyembunyikan itu. Ketika kita on fire, semangat membara-bara, kita nggak akan bisa sembunyikan itu. Saya ambil contoh sederhana seperti tadi ketika kita penyembahan ya Bapak Ibu, pujian penyembahan dinaikkan. Ketika setiap saudara di tempat ini memiliki api yang menyala dengan hebat, itu pasti suasana penyembahan beda. Suasana penyembahannya pasti seperti open heaven. Ketika saudara punya api di dalam hidupnya saudara. Atau contoh lain, ketua komsel saudara itu gak perlu harus hubungin saudara terus-terusan. Chat, ayo datang komsel, ayo menara doa, ayo doa puasa. Dengan sendirinya Anda akan datang ke komsel. Dengan sendirinya Anda akan datang ke menara doa dan doa puasa ketika api saudara itu menyala dengan hebat. Gitu Bapak Ibu. Nah, sebagian dari kita itu berkata, bagaimana mungkin kita bisa memiliki api yang menyala dengan hebat di tengah momen yang krisis seperti ini? Apakah kita bisa menjalani hidup gitu? Bagaimana kita bisa dapat api yang hebat itu? Saya gak bisa jawab untuk semua orang Bapak Ibu, tapi yang saya tahu ketika engkau mengerjakan sesuatu dengan semangat, pasti saudara akan berbeda. Karena itu yang dikatakan di Roma 12 ayat 11. Saya ambil versi translation dari bahasa Inggrisnya. Itu dikatakan, don't let your fire burn out, stay filled with the Spirit of God and serve the Lord with passion. Artinya jangan biarkan semangatmu padam, tetaplah dipenuhi oleh Roh Allah dan melayanilah Tuhan dengan penuh gairah. Ketika saudara punya api yang menyala begitu hebat, apapun yang saudara kerjakan, akan saudara kerjakan dengan semangat dari Roh Allah. Apapun yang saudara usahakan, akan saudara usahakan dengan semangat dari Roh Allah. Untuk yang pelajar, saudara akan belajar dengan semangat dari Roh Allah. Ibu-ibu yang mungkin masak-masak tiap-tiap pagi, saudara akan masak dengan semangat dari Roh Allah. Dan ketika orang melihat semangat itu di dalam hidup saudara, orang akan melihat ini beda. Somehow you are different, ada yang beda. Dan tanpa sadar ketika orang berbicara dengan saudara, mereka akan masuk ke apa yang saudara alami. Sehingga lompatan demi lompatan itu terjadi begitu saja. Apa yang orang tidak alami itu terjadi dalam hidup Anda. Itu ketika api dalam hidup saudara itu menyala dengan hebat. Bapak Ibu, karena kekristenan tidak akan sama tanpa atau dengan api. Kini pertanyaannya, saudara yang mana? Saya sudah membagikan 4 level. Level 1 apinya baru berkobar. Level 2 apinya hampir padam. Level 3 padam. Level 4 menyala dengan hebat. Saudara yang mana? 4. Berarti semua di sini apinya masih menyala.
Masih menyala, bagus kalau gitu Bapak Ibu. Berarti Bu Susemu ketua Komsel nggak perlu capek-capek lagi hubungin setelah ini ya. Ya Bapak Ibu, berarti setelah ini saudara akan datang sendiri ke Komsel tanpa harus ditelepon. Saudara akan datang youth tanpa harus dihubungi. Amin, saudara akan datang ke menara doa. Ketika apinya besar, Bapak Ibu. Buat saudara yang sudah on fire, minta api itu lebih lagi. Karena saya ada menemukan di satu ayat Alkitab, mungkin gak secara spesifik, tapi ada yang bisa kita pelajari. Di Daniel 3 ayat 19, boleh kita baca bersama-sama? Ketika saudara sudah on fire, jangan puas dengan api itu. Minta lebih lagi, double it. Buat 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Kenapa saudara? Kadang kita itu on fire sendiri, tapi keluarga kita itu gak ikut. Contoh, mungkin di sini ada yang papa mamanya itu rajin ke gereja, tapi anaknya itu gak ke gereja, malas ke gereja. Gak ada cara lain, double it. Buat 2 kali lipat apinya, sampai dikatakan di situ 7 kali lipat lebih panas. Kenapa? Karena di ayat 22 itu dikatakan, karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Saudara, sadarkah kita ketika kita itu mencapai level-level panas tertentu, ketika saudara bersentuhan dengan orang, dia juga akan on fire loh. Ketika saudara berbicara dengan seseorang, pada saat saudara itu apinya menyala ya, ketika ada orang berbicara pada saudara dan mereka mendengarkan apa yang saudara katakan, itu rohnya akan kebangun. Makanya Bapak Ibu, tanpa api, masih ingat gak perjalanan kisah 2 murid Yesus dari Emmaus yang mereka sedih gara-gara mereka merasa gurunya sudah mati, terus di perjalanan mereka ketemu sama Yesus, tapi mereka gak tahu itu Yesus. Ketika ngobrol sama Yesus mereka bilang, kok ngomong sama kamu beda ya rasanya. Itu karena Yesus tuh punya api yang bisa dirasakan oleh orang-orang. Sama ketika kita punya api yang menyala begitu hebat, orang sekeliling kita itu pasti bisa merasakannya Bapak Ibu. Makanya buat 2 kali lipat sampai 7 kali lipat perapian hidup saudara itu lebih panas. Karena tanpa api, kayak yang saya bilang tadi ya ketika barbecue ya Bapak Ibu ya. Ketika apinya nggak nyala, apakah saudara mau makan daging yang mentah tadi, yang nggak mateng tadi? Itu pasti gak enak gitu. Nah, tapi ketika orang yang hidupnya apinya itu menyala dengan hebat, dia pasti bisa panggang itu daging jadi daging yang matang dan enak. Yang bisa dinikmati oleh banyak orang Bapak Ibu. Kalau enggak ya saudaraku, kita kembali lagi, sorry. Anda ada di level yang mana? Kalau tadi levelnya on fire itu bagus. Tapi kalau masih di level apinya baru berkobar, itu saya perkatakan jangan berhenti. Kipasin terus sampai dia menyala dengan hebat Bapak Ibu. Karena hari demi hari kalau saudara nggak kipasin, itu perkataan negatif, dengar kabar ini itu, omongan-omongan nggak enak, itu bisa buat api saudara kembali padam. Sebelum api saudara berkobar ya, jangankan manggang itu daging, dia sendiri masih struggle sama dirinya sendiri. Nyala nggak ya? Mati lagi, hidup lagi. Pernah ngalamin itu? Saat teduh, hari ini saat teduh, besok enggak, hari ini saat teduh lagi, besok enggak lagi. Ada yang seperti itu? Ya enggak ada, bagus Bapak Ibu, berarti apinya on fire. Ada. Makanya Bapak Ibu, saudara tahu kue ulang tahun itu kan punya lilin ya, apinya kecil. Sering sekali ketika lilin itu menyala, apa yang kita lakukan? Supaya apinya gak mati. Nah Bapak Ibu, ketika apimu sekecil itu ya Bapak Ibu ya, itu tuh gak perlu badai. Cuman perlu digini, apinya mati. Iblis itu gak perlu kerja keras, datangin badai ke hidup saudara. Cukup cuman diembus aja itu udah mati apinya saudara. Karena itu ada 2 faktor, saya mau membagikan ada 2 faktor yang membuat api Roh Kudus dalam hidup kita itu tetap menyala. Yang pertama, lawatan Tuhan. Kita baca di Yesaya 64 ayat 1 sampai 2. Mungkin yang wanita bisa baca ayat 1, yang pria ayat 2.
saya highlight di bagian yang engkau turun. Apa arti kata Tuhan turun? Tuhan turun itu berbicara tentang visitasi, visitation, lawatannya Tuhan. Ketika lawatan Tuhan turun, maka gunung-gunung pun akan goyang. Bapak Ibu ketika baca Alkitab, jangan cuma sekedar lewat-lewat gitu aja. Apa gunung, maksud gunung yang disimbolin di sini itu apa artinya? Masalah. Gunung itu juga berarti sesuatu yang terlalu tinggi buat kita. Jadi ketika baca Alkitab itu ya Bapak Ibu, jangan asal lewat aja. Tapi setiap simbol, bahkan angka itu punya arti Bapak Ibu. Nah setidaknya ketika lawatan Tuhan turun, gunung-gunung goyang, artinya dengar baik. Ketika lawatan Tuhan turun atas hidup saudara, maka masalahmu pun akan goyang. Masalahmu pun akan gemetar saudara. Ketika lawatan Tuhan turun, kemudian dikatakan seperti api membuat ranggas menyala-nyala. Ranggas itu apa? Rumput kering. Rumput kering sekalipun ketika lawatan Tuhan turun, itu bisa membuat rumput itu berkobar menjadi api yang menyala dengan hebat Bapak Ibu. Saya akan menarik Bapak Ibu ke Kisah Para Rasul 2 ayat 1-2 tentang Pentakosta. Kita mulai gali dari ayat yang ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Menurut saudara, ketika semua orang percaya berkumpul di satu tempat itu ada berapa orang? 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang. Dari pertanyaan ini kita bisa gali lagi. Semua orang percaya. Siapa orang percaya? Di zaman itu siapa yang disebut dengan orang percaya? Ya, orang percaya adalah hasil penginjilan Yesus selama 3,5 tahun. Yesus itu rajin dari desa-desa, kota ke kota untuk menginjili banyak orang Bapak Ibu. Sehingga orang percaya itu adalah murid-murid Yesus yang diinjili Yesus selama 3,5 tahun. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, Pentakosta ini adalah momen di mana yang sangat traumatized, sangat membuat trauma untuk murid-murid Yesus. Kenapa saya bilang trauma? Karena itu dimulai dari ketika saudara, saya coba ajak bayangkan, ketika saudara kehilangan orang yang Anda kasihi, orang yang sangat dekat dengan Anda, itu pasti sudah terpukul. Ketika murid-murid Yesus, ketika Yesus ditangkap, mereka nggak hanya kehilangan orang yang mereka kasihi, mereka nggak hanya kehilangan orang yang dekat sama mereka, tapi mereka harus melihat penyiksaan Yesus yang begitu sadis, Bapak Ibu, saudara-saudari. Pada saat itu, dimulai dari ketika Yesus ditangkap, itu bisa bayangkan ketakutan murid-muridnya seperti apa. Mungkin di sini ada saudara yang pernah berurusan dengan polisi, atau nggak usah kepolisian deh. Saudara ngelanggar lalu lintas terus ditangkap sama polisi. Itu kan pasti ada perasaan yang deg ya Bapak Ibu. Nah itu ketika mereka melihat Yesus ditangkap, gak hanya berhenti sampai ditangkap, tapi Yesus diseret dan disiksa. Bahkan di Alkitab itu ngomong kayak gini, ketika murid-murid bertemu kembali dengan Yesus, mereka melihat wajah Yesus itu sudah gak berbentuk lagi. Bisa saudara bayangkan penyiksaan macam apa yang membuat wajah sampai tidak bisa dikenali. Tubuh Yesus itu hancur Bapak Ibu. Kira-kira apa yang ada di benak murid-murid ketika melihat kondisi Yesus yang seperti itu? Melihat kondisi Yesus yang begitu sadis, apa yang dirasakan oleh murid-murid? Gak berhenti sampai di situ aja Bapak Ibu. Yesus dipaksa harus memikul salib dan kemudian sampai di titik terakhir disalib di depan banyak orang Bapak Ibu. Nah pertanyaannya sekarang adalah, ketika semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ada yang masih ingat berapa orang? Berkumpul di loteng Yerusalem, ya loteng atas Yerusalem. Itu 120 orang Bapak Ibu. Selama penginjilan Yesus, itu murid-murid yang sudah dicapai itu ribuan. Tapi berubah, tapi turun sampai 120. Kalau saya tanya, itu penurunan biasa apa penurunan drastis Bapak Ibu? Penurunan yang drastis. Nah, logikanya ya Bapak Ibu, kenapa, kemudian pertanyaan berikutnya itu, kenapa semua orang percaya berkumpul di satu tempat? Logikanya ya Bapak Ibu, ketika orang jahat ditangkap, itu pasti gerombolannya bakal diawasi. Sama, ketika Yesus ditangkap, itu murid-murid Yesus itu under surveillance, dalam pengawasan. Sehingga mereka berkumpul di satu tempat, itu karena mereka ketakutan Bapak Ibu. Jadi
Bapak Ibu bisa bayangkan kenapa mereka berkumpul di satu tempat pada saat itu? Karena mereka ketakutan. Nah, apa yang membuat mereka tetap mau berkumpul di tempat itu? Karena kalau kita baca di Kisah Para Rasul 1 itu, Tuhan kasih instruksi, jangan pergi sebelum Roh Kudus dicurahkan atas kamu. Kumpul, jangan pergi. Dan murid-murid ikuti instruksi itu. Mereka kumpul, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, Bapak Ibu. Dan kira-kira menurut Bapak Ibu di situasi yang seperti itu, apakah pintu-pintu dibuka, jendela-jendela dibuka? Enggak mungkin. 120 orang berkumpul dan pada waktu itu belum ada AC, belum ada kipas angin, Bapak Ibu. 120 orang berkumpul, situasinya sedang genting, murid-murid dalam pengawasan semua orang. Mereka berkumpul di satu tempat yang tidak ada AC, yang tidak ada kipas angin. Bisa bayangkan betapa semencekamnya suasana di situ. Tapi ketika visitation, ketika lawatan Tuhan turun, kita akan lihat bagaimana Tuhan membalikkan keadaan. Di ayat kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ketika angin datang, angin berbicara tentang visitationnya Tuhan. Ketika lawatan Tuhan itu datang, murid-murid dibangkitkan. Petrus itu dibangkitkan dan pada satu hari itu saja dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di satu hari itu saja Bapak Ibu. Itu yang terjadi ketika visitationnya Tuhan turun. Ketika angin itu bertiup. Saya akan menarik Bapak Ibu Saudara-saudari ke kisah yang selanjutnya. Di dalam Alkitab ada seorang nabi yang dibawa Tuhan itu ke lembah tulang kering, Yeskiel, Bapak Ibu. Menurut saya kisah ini agak menarik. Kenapa? Karena ketika Yeskiel dibawa Tuhan, Tuhan tanya, menurut kamu tulang-tulang ini masih bisa dibangkitkan lagi apa enggak? Menurut saudara, tulang-tulang kering itu bisa dibangkitkan enggak? Bisa. Ternyata iman gereja Gapkin Peniel lebih besar ya dari Yeskiel. Ya, pada saat itu Yeskiel mau bilang gak bisa, tapi dia takut. Masa dia bilang gak bisa Tuhan? Siapa dia yang ngomong gak bisa sama Tuhan? Dia mau ngomong bisa sama Tuhan, tapi keadaan di depannya itu gak memungkinkan, tulang-tulang itu sudah begitu kering. Akhirnya Yeskiel jawab ini ke Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan yang tahu. Itu menurut saya jawaban yang bijaksana. Jawaban yang paling aman, hanya Engkaulah Tuhan yang tahu, Bapak Ibu. Karena Yeskiel itu takut, mau bilang gak bisa, takut sama Tuhan. Tapi mau bilang bisa, keadaannya itu udah gak memungkinkan lagi secara manusia, tulang-tulang kering ini bisa dibangkitkan kembali. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Ketika visitationnya Tuhan datang, di ayat 37 ayat 9b, ketika angin itu berhembus, tulang-tulang kering itu bangkit jadi pasukan yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Makna dari poinnya ini adalah tulang-tulang kering itu berbicara tentang orang-orang yang udah mati secara rohani. Yang udah gak punya pengharapan dalam hidupnya. Tapi ketika visitation, ketika lawatan Tuhan turun, saudara akan dibangkitkan menjadi pasukan Tuhan yang luar biasa. Itu yang terjadi ketika visitation Bapak Ibu. Nah, faktor yang kedua, saya akan masuk ke faktor yang kedua. Apa yang membuat api Roh Kudus itu tetap menyala? Itu adalah minyak. Minyak adalah bahan bakar api. Minyak itu saudara kalau di Alkitab itu adalah lambang dari urapan dan hadirat Allah. Itu mengalir ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Semakin kita sering berdoa dan menyembah, maka semakin penuhlah minyak itu dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya ambil contoh ibarat mobil ya. Ketika tangki mobil itu tangkinya itu diisi penuh minyaknya, tapi mobilnya nggak pernah dipakai, apa yang terjadi? Mobilnya rusak, minyaknya itu mengendap sehingga mobilnya itu jadi rusak. Itu sama kayak orang-orang yang punya urapan, yang rajin doa tapi tidak mau melayani. Hari-hari ini Bapak Ibu ya, pergunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk melayani. Jangan simpan urapan itu sendiri, karena kalau saudara sampai biarkan minyak itu mengendap, maka minyak itu akan membusuk dan urapan itu akan memudar. Kalau saudara cuma simpan di diri sendiri, itu akan kering sehingga akan membuat saudara menjadi mati rohani, saudara. Kemudian ada lagi orang-orang yang bilang, oh kalau gitu saya nggak usah doa, supaya minyaknya nggak ada, jadi saya nggak perlu melayani. Ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Nah, itu lebih parah lagi, sama kayak mobil tadi, tapi tangki minyaknya nggak diisi minyak, apa yang terjadi? Rusak juga, tangkinya itu jadi karatan.
Sama dengan orang yang gak mengisi hidupnya dengan doa dan penyembahan Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Yang pertama sekali yang rusak adalah hubungan kita dengan Tuhan. Setelah hubungan kita dengan Tuhan itu rusak, yang berdampak adalah ke sesama. Hubungan kita dengan sesama akan rusak Bapak Ibu. Itu kenapa ada kita ketemu dengan orang-orang yang selalu bermasalah di mana-mana. Perkataannya selalu negatif, pandangannya selalu negatif. Karena jiwa, tubuh, dan rohnya udah rusak Bapak Ibu. Makanya ketika sudah sampai di tahap itu, Bapak Ibu tidak akan tahan uji. Ketika minyak habis, api padam, lapisan perlindungan api pun padam. Hilang lapisan perlindungan itu Bapak Ibu. Ketika lapisan perlindungan api itu hilang, iblis akan dengan sangat cepat untuk mendeteksi. Mendeteksi dalam bentuk apa? Dia akan serang dengan panah-panah api. Panah-panah api seperti apa? Perkataan cemoohan yang menyakiti. Tindakan-tindakan orang yang menyakiti kita. Ketika panah api itu nancap dalam hidup kita, itu akan menjadikan luka. Luka yang seperti apa? Sakit hati, kekecewaan, kepahitan, kasihnya menjadi tawar. Luka itu menimbulkan lawan dari 9 buah roh Bapak Ibu. Ketika lapisan api perlindungan itu dicabut. Makanya Bapak Ibu, gimana cara isi minyak itu ya berdoa Bapak Ibu. Masih ingat momen sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia suruh murid-muridnya berdoa, ya berjaga-jaga selama 1 jam. Dan di sini setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Nah, dari sini kita lihat kalau Yesus itu ngomong dengan Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Kita tahu Petrus itu orang yang paling dekat sama Yesus. Tapi ternyata Petrus juga tertidur. Kedekatan itu berbicara soal pelayanan Bapak Ibu. Banyak orang ketika Petrus, yang lain boleh, murid-murid yang lain boleh gak hadir. Tapi Petrus tuh selalu hadir sama Yesus. Tapi ketika disuruh doa, dia ketiduran. Bapak Ibu. Nah itu sama ketika kita disuruh berjaga-jaga ya. Berapa banyak dari antara kita itu melayani itu all out sama Tuhan. Tapi ketika disuruh berdoa itu ketiduran. Saya gak akan evaluasi ketika menara doa atau ketika doa puasa siapa yang ketiduran selama 1 jam, enggak. Tapi coba tanya sama diri kita sendiri. Tidak sanggupkah saya berjaga-jaga 1 jam saja dengan Tuhan? Itu Bapak Ibu. Tuhan pernah highlight kisah ini mengenai pelayanan ini di kisah Maria dan Marta. Di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Pada saat itu Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Sampai di sini nggak ada yang salah. Melayani, saya tanya ke Bapak Ibu, apakah ada yang salah dengan melayani? Nggak ada yang salah dengan melayani. Be blessing, jadi berkat untuk orang lain Bapak Ibu. Kerjakan tugas pelayananmu dengan setia. Tapi kenapa ada masalah apa di sini? Ketika Marta sedang sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Ketika seorang pelayan tidak mempunyai jam doa, pelayanannya akan berubah menjadi sungut-sungut. Marta lupa kalau dia itu harus merecharge dirinya. Tapi karena dia nggak recharge dirinya, yang terjadi adalah Tuhan lihat dia. Enak aja dia duduk, aku ini loh capek, aku ini loh sibuk. Marta lupa kalau dia harus recharge dirinya. Sesuatu yang begitu indah ketika tidak di-recharge akan berubah jadi suatu burden, suatu beban Bapak Ibu. Di ayat 41, tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bukan karena pelayanan gak penting, tapi jangan lupa api di atas mezbah itu harus terus menyala. Api di atas mezbah tidak boleh sampai padam Bapak Ibu. Karena itu pesan di level api yang terus menyala itu yang pertama adalah lawatan Tuhan. Yang kedua adalah minyak. Jangan lupa untuk isi minyakmu. Jangan lupa isi jam doamu Bapak Ibu, saudara-saudari. Saya undang untuk bangkit berdiri.